Sobat Gizi, selamat datang di Podium. Podcast Gizi untuk muda-mudi dan milenial. Selamat pagi, siang, bahkan malam untuk kalian yang baru sempat mendengar podcast kita. Jadi podcast kita kali ini saya akan ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu Saya Niken. Saya Diva. Dan saya sendiri Irene. Jadi episode kali ini kita mau ngebahas apa nih Kak? Jadi di kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai pentingnya sarapan, Kak. Ngomongin soal pentingnya sarapan, Kak Iren dan Kak Diva sudah sarapan belum nih? Alhamdulillah sudah dong Kak Niken. Alhamdulillah aku juga udah, Kak. Mantap Kak Iren dan Kak Diva, berarti sudah tahu ya Kak kalau sarapan itu penting. By the way, kenapa sarapan itu penting sih Kak? Nah, kalau menurut aku sarapan ini kan jadi bahan bakar energi ya buat kondisi otak jadi segar gitu. Jadi mood kita juga bagus. Terus kalau kita berada dalam kondisi yang lapar, itu akan menjadikan otak kita lelah nih dan mempengaruhi mood saat belajar atau beraktivitas menjadi lesu ataupun mudah emosi. Seperti itu kan Niken. Wah bener banget ya Kak Iren, sarapan memang berguna banget ya untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh kita. Apalagi dalam sehari ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Iya kan Niken, walaupun banyak aktivitas yang akan dilakukan, jangan sampai melewatkan sarapan ya teman-teman. Saat malam tubuh kita puasa karena tidur, sehingga saat pagi hari otak memerlukan zat gizi nih agar kita siap menjalani aktivitas. Kalau saat malam tubuh kita tertidur, energi yang kita butuhkan berasal dari mana ya Kak Diva? Energi yang digunakan saat kita tertidur di malam hari berasal dari cadangan kalori yang tersimpan dalam tubuh. Nah, kalau cadangan ini habis atau kurang, suplai energi ke otak juga akan berkurang, Kak. Nah, hal ini bisa menyebabkan tubuh menjadi lemas, pusing, keluar keringat dingin, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa menyebabkan pingsan juga loh, Kak. Wah, tidak heran ya Kak Diva kalau sarapan dianggap sepenting itu. Betul kan Niken, karena itu energi dibutuhkan untuk memulai hari. Nah, Kak Diva, dari yang aku ketahui kan 15-20% kebutuhan energi sehari itu udah terpenuhi di sarapan. Tapi sumber energi yang kayak gimana sih supaya pemenuhan energi dalam tubuh ini dapat tercukupi? Sarapan juga harus yang bergizi ya teman-teman. Walaupun sarapan terlihat tidak sebanyak porsi makan siang atau makan malam, tapi apa yang kita konsumsi untuk sarapan juga perlu diperhatikan ya. Jangan cuman makanan yang enak di mulut aja, harus tetap ngenyangin juga ya. Karena kita kan memulai hari, banyak aktivitas yang bakalan kita jalanin. Nah, jadi perhatian juga ya teman-teman, jangan cuma makan jajanan ringan aja untuk sarapan. Apalagi kalau pagi-pagi sudah mengkonsumsi makanan yang pedas, bisa bikin asam lambung naik, nanti sakit perut deh. Kalau Kak Niken sendiri sarapan favoritnya apa nih? Kalau aku sih saat sarapan itu paling suka pakai buah-buahan dulu sih Kak. Kalau aku mungkin kebanyakan orang Indonesia ya, jadi sukanya bubur ayam. Kalau Kak Diva favoritnya apa nih? Kalau aku suka banget sarapan itu sebenarnya pakai nasi sih. Jadi apa aja lauknya terserah, tapi pokoknya harus ada nasi biar kenyang juga di akunya. Kak Iren dan Kak Diva, ada tips gak nih supaya kita bisa rutin sarapan? Kalau dari aku mungkin harus bangun pagi sih ya, karena kalau udah bangun siang itu bukan sarapan lagi namanya. Benar juga Kak Iren. Kalau Kak Diva? Iya ya, kalau misalkan kita sarapan udah kesiangan itu namanya brunch ya, breakfast and lunch. Nah, biasanya nih ya Kak, orang-orang yang nggak sarapan tuh bilangnya karena kesiangan, ataupun saking sibuknya beraktivitas jadi nggak sempet sarapan, atau ada juga nih yang ngeluh kalau sarapan pagi itu bikin sakit perut. Nah, solusinya gimana ya Kak Niken? Sebenarnya hambatan-hambatan kayak gitu bisa kita kontrol sendiri kok. Kalau walaupun kesiangan atau kesibuknya aktivitas sampai-sampai nggak sarapan, bisa lebih diperhatikan lagi. Nih, manajemen waktunya. Kalau yang suka sakit perut waktu sarapan, bisa lebih dibuat rutin lagi sarapan paginya, supaya tubuh dan pikiran jadi terbiasa, Kak. Terus juga supaya teman-teman yang mendengarkan semakin semangat untuk rutin sarapan pagi, aku mau kasih tahu nih apa aja manfaat dari sarapan pagi. Yang pertama itu sarapan berfungsi untuk menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan gula darah. Supaya apa? Supaya kita nggak lemes. Yang kedua, sarapan juga berkontribusi loh terhadap zat gizi yang ada di dalam tubuh. Jadi dengan dilakukannya sarapan bisa menyempurnakan proses fisiologis di dalam tubuh.
Setuju banget Kak Iren, kalau kita sudah bisa membiasakan diri untuk selalu sarapan pagi akan terasa manfaatnya loh teman-teman. Bener banget, gak cuma panggilan rasa lapar karena sehabis bangun tidur aja, tapi cukup penting ya kegiatan sarapan di pagi hari tuh. Jadi gimana teman-teman? Masih mau melewatkan sarapan pagi? Padahal kegiatan sarapan itu menyenangkan ya Kak. Kita bisa sarapan sambil ngobrol-ngobrol bareng keluarga, ngobrol santai dulu sebelum bertempur dengan aktivitas sehari-harinya. Wah iya, makanya sarapan tuh terjadi rutinitas banget dari aku dan keluargaku. Wah bener banget itu ya Kak. Aku juga sih, di keluarga aku juga udah biasain banget buat sarapan pagi. Aku mau rekomendasiin temen-temen nih contoh menu sarapan yang enak dan yang pastinya bergizi. Mungkin ada nasi, kemudian dengan omelet, dan yang simpel aja pakai sayur pakcoy ditumis dengan bawang putih, dan bisa juga ditambah protein nabatinya seperti tempe goreng. Wah, ada ilmu baru ya kita pelajari dari podium ini. Tapi nggak sampai sini aja teman-teman. Selanjutnya akan ada episode podium terbaru dengan tema yang gak kalah menarik. Untuk teman-teman juga jangan khawatir ya, kalian juga bisa request obrolan apa yang asik dan bisa kita bahas di podium selanjutnya. Bisa komen atau DM di Instagram @giziusahid, @himagiziusahid, dan komen di YouTube Gizi Usahid tentang apapun keresahan kalian seputar gizi dan kesehatan. Jadi, pantengin dan stay tune terus di Instagram @giziusahid, @himagiziusahid, YouTube Gizi Usahid, dan Spotify Podium ya. Dadah, sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Sampai jumpa.